Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembukaan pendaftaran kurikulum Merdeka ya. Jadi ini IKM ataupun implementasi kurikulum Merdeka ya akan wajib di tahun ajaran 2023 dan 2024 ya. Karena kemarin itu kita dari pasca pemulihan pembelajaran ya. Jadi pasca Covid kemarin jadi menjadi alternatif kurikulum Merdeka dan kemarin itu sempat penyesuaian ya. Jadi diterapkan kurikulum Merdeka tapi ada penyesuaian di K13-nya ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan membahas kapan pendaftarannya, bagaimana prosesnya dan apa itu kurikulum Merdeka ya. Kita bakal bahas di video ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe bagi yang belum bergabung dengan channel ini dan silahkan bagikan ke teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi ini. Oke, kita bahas di sini. Sebelum saya bahas ya, di sini sudah ada slide-slide yang akan saya share ke teman-teman ataupun saya jelaskan ya. Anggap saja saya melakukan presentasi pada video ini. Tapi sebelum itu ya kita bahas ke belakang dulu sebelum kita bahas ke depan ya. Jadi kemarin itu sudah diunggah di beberapa Instagramnya kementerian ya. Itu pembukaan kurikulum Merdeka itu ada 1 hari lagi ya, pembukaannya itu tepat di tanggal 6 Februari 2023 pukul 6 sore ataupun 18 WIB ya. Jadi sudah terjawab kapan itu akan dibuka ya. Nah, kita balik lagi di tahun yang sebelumnya itu di webnya kurikulum GTK Kemdikbud itu sudah jelaskan ya tahapan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemarin ya itu sesuai kebijakan kementerian ya yang memberikan kelulusan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum. Ada beberapa program ya termasuk dengan IKM adalah program sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan ya, di mana kami disebut Ristek pada program itu memberikan dukungan dalam IKM ya. Nah, jadi penyediaan dukungan IKM ini sudah dijalankan ya. Kemudian pada tahun dan sudah diterangkan sebelumnya akan diterapkan pada secara nasional ya pada tahun 2024 secara masif ya. Jadi ada 3 pilihan kurikulum di sini ya Bapak Ibu. Ada yang namanya mandiri belajar, itu memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sudah diterapkan ya pada satuan PAUD kelas 1, 4 dan 7 dan 10 ya. Jadi 1, 4 ini SD ya, 7 dan 10 ini SMP dan 10 itu di tingkat SMA ya. Pilihan kedua yaitu mandiri berubah ya, yaitu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Itu berlaku untuk jenjang PAUD, kelas 1 SD, kelas 4, 7 SMP, dan 10. Dan kemudian pilihan ketiga yang merupakan mandiri berbagi, itu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai praktik ajar ya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama adalah mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi ya. Ada 3 di kurikulum Merdeka. Nah, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke slide ini ya. Saya akan presentasikan di sini. Yang pertama ya, itu pembukaan ya. Mungkin banyak di luar sana yang bertanya kapan bisa mulai mendaftar, dan di beberapa grup dan WA yang masuk ke saya itu banyak yang bertanya kapan Pak Mun kita bisa mendaftar dan bagaimana caranya. Lalu apa yang harus kami lakukan ya. Dan di sini bakal kita bahas ya.
Dan kemudian ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti yang sudah diumumkan di berbagai Instagramnya kementerian, itu pembukaan ya pendaftaran kurikulum merdeka ataupun IKM akan dimulai tanggal 6 ya. Jadi ketika saya buat video ini masih tanggal 5, itu hingga 31 Maret 2023. Jadi kemarin itu kita mulai dari Maret memang, tapi pembukaannya di bulan April ya. Ini agak lebih cepat dari kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jangan sampai terlambat. Jadi pembukaannya 6 Februari sampai dengan 31 Maret ya. Jadi 6 Februari dimulai dari jam 6 sore, jam pukul 18 WIB hingga 31 Maret 2023. Nah, jadi siapkan satuan untuk mendaftar melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi yang kemarin itu kita mendaftar melalui yang namanya SIM PKB ataupun melalui yang namanya web implementasi kurikulum mereka. Nah, kemarin itu kita sempat di sini ya, kita mendaftarkannya itu melalui yang namanya di sini ya, isi refleksi ataupun paling bawah di sini ya. Nah, di sini paling bawah kemarin kita isikan sekarang. Misalkan nih saya contoh, saya logout dulu. Ya, saya logout dulu. Nah, di sini kemarin kita loginnya ya. Nah, ini kita loginnya di sini menggunakan dengan akun SIM PKB Kepsek atau akun belajar ID-nya Kepsek yang sudah terintegrasi dengan SIM PKB ya. Nah, kemudian nanti kita menonton video ya sampai semuanya. Nah, sekarang dikarenakan di IKM ataupun di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada terkait dengan kurikulum merdeka ataupun kajian terkait kurikulum merdeka, sehingga itu pendaftarannya dilemparkan ataupun diarahkan ke kurikulum merdeka. Ya, sudah dapat ya alasannya kenapa ke sana. Nah, kemudian persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam mendaftar implementasi kurikulum merdeka ini? Yang pertama, yaitu pastikan bahwa akun belajar ID Kepsek itu sudah aktif ya, ataupun si Kepsek sudah mempunyai akun belajar ID-nya ya. Itu saya tandai kuning itu karena apa teman-teman? Karena biar teman-teman ya paham, berarti harus melakukan aktivasi akun belajar ID-nya. Nah, ketika nanti si Kepsek menerapkan atau memilih kurikulum merdeka, maka seluruh guru dan kepala sekolah itu harus menggunakan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Karena kalau sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka, itu harus menggunakan yang namanya platform Merdeka Mengajar ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah mengunduh platform Merdeka Mengajar di Google Play Store. Kemudian memahami kurikulum merdeka melalui aplikasi yang sudah di download tadi. Kenapa tahapan ini harus dilakukan? Biar teman-teman kepala sekolah dan guru memahami dulu terkait dengan kurikulum merdeka ini ya. Jadi bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka sementara kita tidak paham apa itu kurikulum merdeka ya. Jadi teman-teman guru dan Kepsek ataupun operator yang melihat video ini tolong sampaikan bahwa sebelum mereka mendaftar, jadi Kepsek harus mempunyai ataupun akun belajar ID-nya sudah diaktifasi ya, passwordnya dan ID-nya itu sudah harus ada. Nah, kemudian kenapa harus di platform kurikulum merdeka? Kenapa tidak lagi di webnya IKM Pak Mun? Ya, karena ya platform Merdeka Mengajar telah menjadi teman penggerak bagi pendidik untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan berbagai menu di dalamnya. Jadi di dalam aplikasi ya implementasi kurikulum merdeka ataupun yang disebut dengan PMM, platform Merdeka Mengajar, itu sudah ada berbagai informasi terkait dengan kurikulum merdeka dan topik-topik terkait dengan apa yang harus teman-teman lakukan di sana ya. Jadi mulai tahun 2023 pendaftaran IKM ataupun implementasi kurikulum merdeka akan dilakukan di PMM ataupun di platform Merdeka Mengajar. Jadi pastikan sekali lagi bahwa akun Anda sudah aktif untuk masuk ke Merdeka Mengajar ataupun platform Merdeka Mengajar. Untuk melihat panduannya nanti teman-teman bisa lihat di panduan di bagian ini, nanti saya tulis di deskripsi video ya.
Nah, di mana saya bisa mendapatkan informasi mengenai kurikulum Merdeka? Ya, seperti tadi ya, di kanal Kurikulum Merdeka, yaitu melalui 3. Yang pertama di kurikulum Kemdikbud.go.id ya. Kemudian yang kedua di platform Merdeka Mengajar di Play Store ya. Jadi seperti saya katakan tadi, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, pahami dulu apa itu kurikulum Merdeka ya. Jadi kalau kita tidak kenal ya tidak sayang ya, seperti itu ya. Umpamanya ya. Kemudian ada yang namanya sekarang yaitu Instagram Kurikulum Merdeka yang sudah saya buka tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian keunggulan Kurikulum Merdeka ini apa? Ya, oke, kita paham, kita cari tahu apa sih keunggulannya. Yang pertama, itu lebih sederhana dan mendalam. Jadi fokus materi esensialnya itu dan pengembangan kompetensi pada murid ya. Jadi berfokus kepada kebutuhan esensialnya si murid ya. Jadi belajar lebih mendalam, bermakna dan tidak buru-buru. Artinya kita menyesuaikan dengan si murid. Kemudian lebih merdeka. Lebih merdekanya itu tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih ya. Jadi kalau di SMA itu peserta didik memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Kemudian untuk si guru itu mengajarnya sesuai dengan tahapan dan capaian dan perkembangan si murid. Jadi kita lebih berfokus ke murid, lebih kepada capaian dan perkembangan si murid ya. Kemudian untuk sisi sekolah itu memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi diberi kebebasan sepenuhnya di kurikulum Merdeka ini. Kemudian lebih relevan dan interaktif ya. Jadi pembelajaran kita melalui beberapa proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada si murid dan secara aktif mengeksplorasi dirinya ya, misalkan dari isu lingkungan, kemudian kesehatan dan pengembangan karakter ya sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian platform Merdeka Mengajar itu didukung oleh beberapa referensi dari seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi kita bebas mengeksplorasi diri, bebas untuk membentuk diri kita sendiri, kemudian kita berbagi lagi dengan teman-teman yang ada di sana di seluruh Indonesia melalui platform Merdeka Mengajar ya. Jadi pastikan bahwa satuan pendidikan Anda sudah semuanya guru mengakses yang namanya kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi untuk pendaftarannya ya itu bisa diakses di sini ya, kurikulum Kemdikbud.go.id pendaftaran IKM ya. Jadi kita tetap mengacu ke IKM terkait dengan pendaftarannya. Terima kasih ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya. Nanti teman-teman bakal menyimak video yang satu ini ya. Jadi sebelum saya pamit ya. Jadi Bapak Ibu nantinya ya kita pendaftaran kurikulum Merdeka itu bakal ada di sini ya. Nah, di sini nanti saya salah link ya, teman-teman. Sorry. Oke, ditambah kemudian ini. Oke. Nah, ini dia pendaftaran IKM. Nah, ini kita masuk ya dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi, teman-teman nanti silahkan mengakses kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar ya. Linknya ini nanti saya taruh di deskripsi video. Masuk dengan akun belajar ID-nya kepala sekolah ya. Jadi masuk dengan akun ID-nya kepala sekolah. Oke, kita coba ya. Kita masuk dengan akunnya si Capsek. Bagaimana kira-kira pendaftarannya? Oke, jadi ukur penerapan IKM di sekolah Anda dan rekomendasi untuk kuesionernya. Nah, jadi yang kemarin sudah mendaftar kurikulum Merdeka, kebetulan kita sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun kemarin, dan isi kuesioner sebagai bentuk refleksi tentang pelaksanaan IKM. Nah, jadi yang kemarin sudah mendaftar, ini saya sudah login ya teman-teman. Ini jangan teman-teman akses dulu ya, biar saya dulu akses, oke? Nah, ini ada 5 refleksi, ada 5 kuesioner, mulai refleksi ya. Penting tidak lukan jawab pertanyaan sesuai kondisi sekolah Anda. Jawaban yang jujur penting untuk dapat rekomendasi opsi implementasi yang tepat ya. Nah, jadi ini ada beberapa kuesioner ya. Jadi setelah menjawab kuesioner ini mungkin ada beberapa ini nantinya ya. Bagaimana keterlibatan Anda dan sekolah Anda dalam program prioritas kementerian? Anda sebagai kepala sekolah adalah lulusan guru penggerak.
ada lulusan guru penggerak. Jadi ya di sekolah kita ada guru penggerak. Kemudian kurikulum apa saja yang digunakan pada kelas yang tidak menerapkan kurikulum merdeka? Jawaban dari 1. Kurikulum apa yang digunakan pada jenjang kelas yang tidak menerapkan? Oke, ya. Kemudian sesuai dengan ini ya teman-teman ya. Bagaimana ketersediaan laptop, komputer dan rangka pendukung mayoritas pendidik sudah memiliki laptop? Oke. Oke teman-teman, ini tidak saya lanjutkan lagi ya. Mungkin nanti bakal dijawab sendiri oleh Kapseknya. Saya secara teknis hanya menjawab saja. Nanti kalau memang sudah dijawab sama Kapseknya semua, bakal saya presentasikan bagaimana cara mendaftarnya dulu ya. Bakal saya jelasin video selanjutnya cara mendaftarnya hingga tuntas ya. Jadi teman-teman di sini mungkin saya hanya memberikan sedikit gambaran. Jadi bagi sekolah yang belum mendaftar kurikulum merdeka itu bakal nanti di kurikulum merdeka dulu ya. Jadi akan ada beberapa kuesioner seperti tadi. Kemudian bagi yang sudah mendaftar ya, sudah menerapkan IKM sebelumnya ataupun sudah menerapkan kurikulum merdeka sebelumnya, itu bakal juga setelah masuk ke link yang ini itu bakal ada beberapa kuesioner. Artinya ada beberapa pemahaman ataupun ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman Kapsek jawab itu sejauh mana setelah menerapkan kurikulum merdeka, efeknya seperti apa kendalanya dan sebagainya. Itu bakal ditanya sebagai ini. Itu sebagai bahan untuk feedbacknya kepada kementerian terkait dengan satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi mereka bakal dari hasil survei ini ataupun beberapa kuesioner ini mereka akan mendapatkan informasi ya terkait dengan evaluasi tentang kurikulum merdeka ini. Jadi tujuannya hanya itu saja ya. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasi yang saya berikan dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan terkait dengan kurikulum merdeka ataupun platform Merdeka Mengajar itu teman-teman bisa download di Google Play Store, itu namanya Merdeka Mengajar ya. Itu yang harus platform membuatnya itu kurikulum Kemdikbudristek. Kalau bukan Kemdikbudristek yang bertuliskan seperti ini itu jangan di-download karena itu developernya bukan dari Kemdikbudristek ya. Itu informasi untuk Bapak Ibu konsumsi hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.